Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang merasa bersalah dan ingin berdamai denganmu ya. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek energi kamu ke seseorang yang merasa bersalah dan ingin berdamai. Energi seseorang yang merasa bersalah dan ingin berdamai. Energinya adalah seseorang kayaknya energi kamu ke seseorang ini adalah kamu mempertanyakan hubungannya, kejelasan, kepastian, atau mau tahu sesuatu lah, mungkin validasi ya. Dan mungkin kamu suka memberikan sesuatu ke dia juga. Ada rasa dimana kamu menyesal dekat atau kenal orang ini, dan kamu cukup baik sama dia, padahal mungkin juga beberapa dari kalian itu punya punya pilihan lain lah gitu ya, selain dia punya option lain juga, dan kamu merasa ada konflik sama orang ini. Kamu agak-agak memberi batasan juga, mencoba untuk melupakan kayaknya ya. Sekarang energi seseorang ke kamu mungkin ini bertemu di komunitas, suatu tempat di komunitas yang sama atau di tempat yang sama. Bisa jadi ini ada yang kayak satu tempat pekerjaan, satu lingkungan, satu daerah rumah, satu sekolah, tempat kerja bisa juga. Dan dia tuh cepat banget deketnya sama kamu, atau cepat banget jatuh cintanya mungkin. Ada yang bertemu di suatu perjalanan, traveling, atau suatu event, acara. Dia itu agak-agak cuek, kayak menjauh ya. Dia merasa hubungannya gagal, berantakan sama kamu. Tapi dia berusaha untuk jujur. Dan kayak ingin memberikan penjelasan ya kayaknya. Dia adalah seseorang yang merasa tertarik sama kamu karena kamu energinya cukup positif dan agak childish. Dia tuh mungkin selalu dapat perhatian dari kamu juga. Suka melakukan sesuatu yang tanpa dia sadari kalau itu tuh menyakiti kamu sebenarnya. Dan orangnya agak manipulatif juga. Udah merasa terikat sama kamu. Dia tuh suka ngebayangin kamu dan berusaha untuk melepaskan kamu, dan kamu ngerasanya kayak dicampakkan atau dimanfaatkan atau dibuang begitu aja gitu ya. Dan dia pengen hubungan yang tenang, nggak mau dipush, nggak mau hubungan yang ribet-ribet, rumit-rumit ya. Mungkin banyak yang langsung dekat ketika baru kenal, ada yang baru dekat terus langsung ada masalah hubungannya. Orangnya nggak mau banyak bicara aku lihatnya, dan mungkin sikapnya suka berubah-ubah ke kamu ya. Ini sebuah hubungan masa lalu ya kayaknya, dimana mungkin dia ngerasa bersalah. Pembawaannya tenang, saking tenangnya nggak pernah mau ngomong atau silent treatment mungkin ya. Ada sebuah masalah yang digantung gitu aja. Banyak hal yang dia pertimbangkan untuk hubungan ini, dan kadang dia tuh emosi juga sih ya. Suka overthinking, dia tuh suka kepoin kamu juga, dan suka stalking kamu ya. Dia merasa effortnya tuh cuma salah satunya aja di sini, entah kamu atau dia. Mungkin dia sih yang ngerasa dia tuh udah cukup effort di sini ya.
Seseorang merasa bersalah dan ingin berdamai dengan. Dia adalah seseorang yang penuh pencapaian dalam hidupnya, goals oriented, udah cukup sukses mungkin ya, banyak yang dia dapatkan. Mungkin seseorang yang pernah patah hati dan apa ya, mungkin dia hadir ketika kamu lagi move on, atau bisa ketika kamu lagi dekat sama dia itu dia yang lagi move on. Banyak memori kenangan yang dia simpan tentang kamu itu, dan dia berusaha untuk nggak mengingatnya lagi. Sebenarnya ada yang lagi healing, orangnya gampang stres, gampang overthinking, dan mungkin mau minta maaf sih. Stuck hubungannya sama kamu, nggak ada yang berubah, selalu merasa terkoneksi. Mungkin kalian pernah pengen punya hubungan ke jenjang yang lebih serius. Dia pernah bimbang antara ingin melanjutkan atau enggak hubungannya, dan dia merasa kamu sama dia itu sebuah partner, sepasang partner yang cocok lah gitu ya, ngerasa klik. Kamu tuh sering bikin dia introspeksi, karena dia kadang suka dapat insight dari kamu. Seseorang yang merasa bersalah ini seseorang yang terus-terusan teringat kamu, gak bisa kalau gak kepoin kamu, dan dia merasa kamu tuh bermanfaat juga buat dia. Sebenarnya orangnya care ya kayaknya, atau kamu yang care sama dia ya sebenarnya, dan jadi dia merasa diperhatiin. Yang aku bilang ada sifat childishnya juga kan, kekanak-kanakan. Beberapa itu energinya elemen udara ya, orangnya keras ya, idealis, dan kalian mungkin pernah berjanji sesuatu ya, punya keinginan sesuatu atau menjanjikan apa, dan dia tuh melakukan sesuatu, jarang minta persetujuan kamu. Kalian pernah traveling bareng mungkin ya, bepergian bareng lah gitu ya. Nah dari tadi tuh aku pengen bilang, kayaknya beberapa dari mereka itu pekerjaannya atau keahliannya itu di bidang hukum, lawyer atau apa ya di sini, karena ada ini flow. Atau dia gampang ngejudge kamu, atau kamu yang ngejudge dia mungkin. Beberapa dari mereka ini suka bermasalah sama kesehatannya, entah sakit serius atau enggak ya, kayak lemah aja gitu orangnya. Mungkin ada yang LDRan, dan ada yang di sini konfliknya kayaknya besar banget gitu. Walaupun misalnya cuma karena apa, tapi itu langsung putus kontak. Ada yang merasa kehilangan. Beberapa mereka suka pantai atau suka traveling, bepergian ke pantai mungkin. Seseorang merasa bersalah dan ingin bermain denganmu. Adalah seseorang yang dia tuh jiwanya bebas, nggak mau dikekang, nggak mau diatur, dan suka ketenangan. Ini introvert kali ya, pendiam, nggak suka diatur, terus sukanya ketenangan sendirian gitu. Mungkin kamu sama dia pernah ada di sebuah momen yang kayak kalian minum bareng, atau ngopi bareng, atau ngeteh bareng, pokoknya pernah lah gitu, pernah meet up. Dia seseorang yang tahu bagaimana cara self love, self care, kayak peduli sama dirinya sendiri. Suka berdoa, suka meditasi, suka zen moment, ketenangan sendirian, atau suka nyanyi juga bisa. Suka nonton, watching movie, dan ada jiwa seninya juga nih orangnya. Seni tari, seni musik, seni berbohong. Enggak dong, masa seni berbohong sih. Seseorang merasa bersalah dan ingin berdamai denganmu. Oh,
jatuh semua kartunya. Dia seseorang yang pemikir banget, orangnya dingin ya, tapi dia tuh apa ya, udah cukup dewasa. Dalam artian aku lihat di sini seseorang yang punya sisi apa ya, suka kasih advice, menasihati orang, mungkin punya banyak pengalaman hidup. Orangnya cerdik, ngerti gak cerdik? Dan dia tuh suka menutupi sesuatu. Ini belum tentu bohong, tapi kayak sesuatu yang dia rasakan atau yang dia pikirkan. Dia menjalani hubungannya dengan let it flow aja, mengalir. Dari luar tuh menarik, cantik, ganteng ya. Ini kayaknya tipe-tipe yang cool, banyak yang suka tapi nggak banyak bicara gitu ya. Orangnya menyenangkan. Dia tuh apa ya, gampang apa ya, kayak baperan gitu ya. Iya, kayak baperan, gampang baperan gitu, gampang emosional lah gitu ya. Bukan baperan gampang jatuh cinta, tapi gampang emosional, ekspresif terhadap emosionalnya. Ada sesuatu yang terjadi dan membuat salah satunya shock mungkin. Sebenarnya banyak yang berusaha mendekati atau suka sama dia juga. Dan orangnya keras kepala, pekerja keras juga. Dia merasa terikat sama kamu. Gak banyak action yang dia lakukan di sini ya. Hambatannya besar, tapi tetap kayak dia tuh mau effort di sini. Pernah effort mungkin ya. Dan merasa gak bisa berbuat apa-apa terhadap hubungan ini. Merasa sakit hati juga, sedih, merasa terpuruk. Hatinya selalu merasa nggak tenang. Apapun yang menyangkut tentang kamu. Tapi orangnya ada yang positif ya. Orangnya sebenarnya open mind sih. Ke kamu juga mungkin terbuka sama kamu. Seseorang merasa bersalah dan ingin berdamai denganmu. Dia seseorang yang merasa sudah melakukan sesuatu yang berlebihan atau melewati batas ya. Dan dia tuh gampang gak suka sama orang. Kalau gak suka dia pasti nunjukin gitu, kelihatan banget. Dan di sini dia seseorang yang punya pilihan lain, punya option lain. Jadi dia bingung harus memilih siapa, harus ambil keputusan apa juga. Pernah ada di momen ingin mengambil keputusan dan dia bingung, terus khawatir. Beberapa mereka itu mungkin pekerjaannya ada yang jadi coach, ada yang jadi mentor, guru, dosen, bisa juga ya. Orangnya wawasannya luas, pengetahuannya luas. Orangnya suka berimajinasi nih, berfantasi, kreatif. Nah, ada goals kan, yang tadi aku bilang mungkin orangnya goals oriented. Jadi tujuan hidupnya jelas, mau ngapain apa aja. Ya mungkin tipe yang career minded juga ya. Fokus di karir. Orangnya care, perhatian, dekat sama keluarganya. Mungkin family man juga. Kamu sama dia saling support. Nah di sini pernah ada di momen depresi, bingung kali ya harus gimana. Ya gampang stres kan yang tadi aku bilang. Ini beberapa deck keluar tapi saling terkait, mirip-mirip ya, walaupun decknya beda-beda. Dia ahli di bidangnya ya, di bidang profesinya, expert, punya talenta atau bakat. Dia tuh suka ini ya, suka mempelajari sesuatu, banyak pengalaman. Nah, experience yang tadi aku bilang. Suka mengikuti training, hal-hal baru, pelatihan baru, self development.
Dia tahu bagaimana cara menikmati hidup. Kita cari tahu mengapa seseorang merasa bersalah dan ingin berdamai dengannya. Kartunya jatuh mulu ya. Apakah kartu ini tidak mau kita gunakan? Untuk apa mereka hidup kalau tidak ingin kita gunakan? Serem banget kalau kartu-kartunya hidup ya. Terus kenapa ya alasan seseorang merasa bersalah dan ingin berdamai? Ya karena ada sesuatu yang dia ngerasa perlu pembicaraan, perlu diskusi, perlu ada sesuatu yang perlu dibahas di antara kalian. Dan apa ya, merasa bersalah karena kamu banyak bermanfaat buat dia. Mungkin pas dekat sama kamu dia banyak perkembangan. Kamu juga care sih, kayak ibaratnya kamu ibunya, dia anaknya gitu, babynya. Kamu care, peduli banget sama dia. Jadi kalau dia ada salah, dia jadi kayak ya merasa bersalah banget gitu. Dia nggak seneng sih kalau kamu tuh marah atau diamin dia, silent treatment. Dia pengen kamu tetap perhatian ke dia. Dan orang ini suka cari pencerahan lah tentang masalah-masalah dan hubungan kalian ini. Dia juga nggak pengen kamu tuh emosi. Dia pengen kamu memaafkan dia, baik-baik aja hubungannya sama dia. Ini kebanyakan kartunya kayak kamu cuekin dia sih. Dia masih pengen dengar tentang kamu sih, kabar dari kamu. Ya intinya kalau dia ngerasa bersalah berarti kan kalian ada konflik. Dia nggak pengen kamu sama dia itu jadi kayak musuhan, diam-diaman gitu ya. Dia sedih kalau kamu menjauh dan meninggalkan dia gitu aja. Apalagi kalau kamu menjauhnya itu ada seseorang kayak meninggalkan dia entah nggak terima atau sedih ya. Dia sedih kalau kamu tuh sedih. Dia sedih kalau kamu sedih. Iya, kayak dia sedih kalau kamu tuh ngerasa sedih. Terus kalau kamu tuh kayak dia disakitin sama dia nggak mau kamu ngerasa sedih. Dan dia masih pengen kayak deket bareng-bareng atau bersama ya. Intinya masih pengen deket sih, apapun status hubungannya ya. Masih mau deket, mungkin nih ada juga seseorang yang kayak mau ingin menghampiri kamu ya, mau approach kamu atau menuju kamu. Iya, kayak ada seseorang yang lagi berjauhan tapi dia kayak mempersiapkan diri untuk dekat atau menuju kamu. Kita cek energi seseorang yang merasa bersalah dan ingin berdamai denganmu. Energinya adalah orang ini masih baper sih ya, let's say masih ada feeling lah ke kamu, tapi memang kelihatannya dia aja bingung sama perasaannya sendiri gitu, harus gimana, harus ngapain ke kamu. Energinya kayak ingin memperbaiki sih, kayak ingin menyapa atau berkabar, tapi dia kayak takut, jadi kesannya kayak ngediamin kamu. Ada yang menunggu kamu juga sih. Walaupun di sini kayak ada seseorang yang sakit hati ya. Energinya merasa nggak ada jalan keluar untuk masalah kalian. Di situ-situ aja menurut dia. Ya mungkin tak kamu atau dianya emang diam aja. Jadi ya nggak ada yang berubah, di situ-situ aja. Energinya ada yang kangen sih, kayak mau nyamperin kamu sebenarnya. Kayak masih pengen welcome, masih pengen baik yang tadi walaupun ada jarak. Dan energinya ada seseorang yang berharap, masih pengen tahu tentang kamu sih. Kayak ingin
yaitu yang tadi kayak ingin menghampiri atau bertemu atau mau komunikasi, mencoba untuk lakukan sesuatu, dalam artian sesuatu itu mungkin ya untuk memperbaiki hubungan atau berusaha lagi untuk hubungan ini, tapi dia merasa kesulitan sebenarnya. Energinya nggak mau ada konflik, nggak maunya yang tenang-tenang aja gitu, nggak mau yang rumit-rumit juga. Kayaknya kalau kamu merespon orang ini mungkin mau effort ya. Iya nih kayaknya mau komunikasi deh, mau say hi sih lebih tepatnya. Beberapa lagi fokus saja sama karir atau masa depan. Ada yang merasa kesepian nih, sedih kayaknya. Di jam-jam overthinking itu sedih ya, merasa udah beda visi misi sama kamu, dan lagi fokus itu sama karir aja, kayak bekerja keras, fokus sama pekerjaan. Perasaan seseorang yang merasa bersalah dan ingin berdamai denganmu. Perasaannya adalah merasa kamu dan dia sama-sama keras kepala ya kayaknya. Walaupun merasa cocok, kadang dia ada rasa pesimis untuk melupakan kamu aja dan mau move on. Dan ini lebih strongnya perasaannya kayak mau komunikasi, karena masih belum benar-benar bisa lepasin energi dari kamu. Dan ya memang walaupun udah masa lalu, tapi kayak masih ada feeling, tapi berusaha untuk melupakan sebenarnya. Nggak mau mengikuti keinginan untuk tetap dekat gitu. Merasa komunikasinya udah nggak baik sama kamu, dan merasa kalian sama-sama punya energi yang sama, mungkin sama-sama suka gitu ya, dan masih ada yang lagi baper-bapernya sama kamu, kayak masih ingin membuka diri gitu loh, kayak masih pengen open ke kamu sebenarnya. Tapi beberapa keadaan mungkin ya membuat dia harus move on, dan masih kayak pengen memenangkan hati kamu seandainya kamu ada sama yang lain. Perasaannya merasa ada jarak dan hubungannya kayak udah selesai gitu. Tapi walaupun udah selesai, dia masih berpikir hubungan kamu tuh hubungan yang positif, baik. Kamu mikir macam-macam dan aneh-aneh, sekalipun di sini hubungannya aneh ya dan negatif. Dan gak terlalu mikirin relationship banget sih, karena dia ngerasa apapun yang dia lakukan tuh akan useless, karena ya mungkin takdir berkata lain menurut dia, hubungannya gak sesuai keinginan dia berjalannya. Walaupun kalian cocok, walaupun hambatannya besar, walaupun dia berusaha melupakan dan gak jujur ya, tapi dia realistis juga kalau hubungan ini tuh sulit lah ya untuk bersama. Jadi kayak gak sesuai harapan, nanti bakal melelahkan menurut dia. Udah effort tapi gak ada hasilnya dan gak ada ujungnya ya. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak seseorang yang merasa bersalah dan ingin berdamai denganmu. Ada zodiak Pisces, Virgo, Leo, Aries, Gemini, Cancer, Libra, Capricorn, dan Scorpio. Ada inisial R, J, F, V, Q, X, M, S, I, H, B, U, dan K. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your mental. Bye.